Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Ibu Pembimbing, yaitu Bu Ilmiati Rahmi Jasril, SPD, MPDT, serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Penerapan Konsep Resonansi pada Mainan Kaleng, Analisis Mekanisme dan Faktor yang Mempengaruhi. Baiklah, sebelum kita masuk kepada presentasi kami pada kali ini, untuk itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, yaitu saya sendiri, perkenalkan, nama saya Hasni Syamila dengan NIM 25076018 selaku moderator. Perkenalkan, saya Dirani Munti dengan NIM 25076012. Saya di sini sebagai materi. Perkenalkan, nama saya Kasih Rozalinda dengan NIM 25076016 sebagai materi. Perkenalkan, saya Ayusiana Khairunisa dengan NIM 25076007 sebagai pemateri. Nama saya Reki Sabarmata dengan NIM 25076012 sebagai pemateri. Oke, mungkin itu saja perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, langsung saja kita masuk kepada pembahasan presentasi kita mengenai resonansi pada mainan kaleng, yang dimana akan dibahas oleh Ayusiana Khairunisa. Kepada Ayusiana Khairunisa, dipersilakan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama dari frekuensi alami benda itu. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar. Selain benda, udara atau gas di sekitar sumber bunyi juga dapat beresonansi, asalkan memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi. Nah, resonansi bunyi dapat memperkuat bunyi asli, sehingga bunyi yang dihasilkan dapat terdengar lebih keras dan juga nyaring. Namun, resonansi ini juga dapat menimbulkan kerugian seperti ledakan bom yang sangat besar dan menimbulkan getaran suara sehingga meruntuhkan gedung di sekitarnya. Adapun sifat-sifat dari resonansi bunyi yaitu yang pertama, menggetarkan benda dengan frekuensi yang sama. Resonansi terjadi ketika suatu benda menerima gelombang suara dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi alami benda tersebut, sehingga hal ini menyebabkan benda tersebut ikut bergetar meskipun tanpa adanya kontak langsung. Yang kedua, menguatkan intensitas suara. Resonansi dapat memperkuat gelombang bunyi, membuatnya terdengar lebih nyaring. Hal ini terjadi karena energi getaran yang diterima bertambah dan meningkatkan amplitudo suara. Yang ketiga, dapat merambat melalui berbagai medium. Gelombang bunyi yang mengalami resonansi dapat merambat melalui berbagai media, termasuk zat padat maupun udara, memungkinkan suara itu terdengar lebih jelas dalam kondisi tertentu. Nah, sekian penjelasan dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayusiana Khairunisa sudah menjelaskan pengertian tentang resonansi. Untuk selanjutnya adalah tentang metodologi yang akan disampaikan oleh Kasih Rozalinda. Kepada Kasih Rozalinda, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan pada hari ini. Saya akan menjelaskan metode yang kami gunakan. Metode yang kami gunakan ini menggunakan eksperimen dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menelaah terjadinya fenomena resonansi pada mainan telepon kaleng. Alat utamanya berupa dua buah kaleng bekas yang akan dihubungkan ke tali plastik dan tali layangan dengan ukuran dua buah, yaitu 1 meter dan 2 meter. Pada pengamatan, perubahan kualitas bunyi yang ditransmisikan meliputi tingkat kejernihan suara serta kekuatan bunyi dan pengaruh variasi bahan serta panjang penghubung terhadap bunyi yang dihasilkan. Ini bertujuan menjelaskan hubungan antara medium rambat dan kualitas resonansi yang terjadi pada sistem kaleng tersebut. Hasil pengamatan dianalisis secara kualitatif dengan perbandingan perbedaan bunyi yang dihasilkan
tiap jenis penghubung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan percobaan dalam studi kasus kami ini. Pertama, kami menyiapkan alat dan bahannya, yaitu berupa kaleng bekas dan paku untuk melubangi kalengnya, serta tali plastik dan tali layangan yang panjangnya 1 dan 2 meter. Yang kedua itu membuat lubang di bagian tengah dasar kaleng menggunakan paku. Dan ketiga, memasukkan dan mengikat tali plastik atau tali layangan pada masing-masing kaleng agar tidak terlepas. Dan keempat, menegangkan penghubung tali plastik atau tali layangan di antara kedua kaleng yang digunakan. Dan kelima, melakukan uji coba dengan cara satu orang berbicara melalui kaleng pertama dan orang lain mendengarkan melalui kaleng kedua. Dan keenam, mengulangi percobaan untuk setiap jenis panjang dan kondisi penghubung yang berbeda. Dan ketujuh, mencatat hasil pengamatan berupa kejernihan suara dan kekuatan bunyi yang terdengar. Dan ke-8, membandingkan hasil untuk menentukan medium yang paling efektif dalam meneruskan bunyi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerjanya. Mainan telepon kaleng ini bekerja berdasarkan konsep getaran, gelombang bunyi, dan resonansi. Ketika seorang berbicara ke dalam kaleng, suara tersebut menyebabkan getaran pada dasar kaleng. Getaran ini kemudian diteruskan melalui medium untuk merambat. Apabila frekuensi getaran suara mendekati atau sama dengan frekuensi alami sistem, yaitu kaleng dan penghubungnya, maka terjadi resonansi. Resonansi ini memperbesar amplitudo getaran serta suara yang disampaikan kaleng penerima menjadi lebih nyaring dan jelas. Jenis medium sangat mempengaruhi hasil rambatan bunyi. Medium tegang mampu menyalurkan getaran yang lebih baik, sedangkan untuk medium yang kendur adalah kebalikannya. Semakin baik getaran diteruskan, semakin jelas pada bunyi yang dapat didengarkan pada kaleng penerima. Terima kasih kepada Kasih Rosalinda. Selanjutnya adalah tentang hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Dwi Riani Multi. Kepada Dwi Riani Multi, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dari percobaan yang telah kami lakukan mengenai penerapan konsep resonansi pada mainan telepon kaleng. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kami menemukan bahwa jenis medium dan kondisi ketegangan medium sangat memengaruhi kualitas bunyi yang dihasilkan oleh telepon kaleng. Pada percobaan menggunakan dua jenis medium, yaitu tali plastik dan tali layangan. Bunyi yang merambat melalui tali layangan terdengar lebih jelas dan lebih kuat dibandingkan dengan tali plastik. Hal ini disebabkan karena tali layangan memiliki sifat yang lebih elastis dan mampu meneruskan getaran dengan lebih baik. Selain itu, kondisi medium juga berpengaruh terhadap bunyi yang diterima. Ketika medium berada dalam keadaan tegang, bunyi terdengar lebih jelas dan stabil. Sebaliknya, pada medium yang tidak tegang, bunyi menjadi lebih lemah dan kurang jelas.
Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa medium yang tegang lebih efektif dalam menghantarkan bunyi. Selanjutnya, kami juga mengamati pengaruh jarak terhadap intensitas bunyi. Pada jarak yang lebih dekat, bunyi terdengar lebih kuat dan jelas. Namun, ketika jarak diperbesar, intensitas bunyi mulai menurun, meskipun suara masih dapat dikenali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jauh jarak antara sumber bunyi dan pendengar, semakin lemah bunyi yang diterima, sesuai dengan prinsip perambatan gelombang dan bunyi. Hasil lainnya yang kami temukan adalah peran ruang resonansi pada kaleng. Ketika bunyi dihasilkan di dalam kaleng, suara terdengar lebih kuat dibandingkan jika bunyi langsung merambat melalui udara. Hal ini terjadi karena getaran bunyi dipantulkan di dalam ruang kaleng, sehingga bunyi mengalami penguatan sebelum diteruskan ke medium penghubung. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dibahas bahwa sifat fisik medium sangat memengaruhi kejernihan bunyi. Medium yang tegang lebih mudah menghantarkan getaran, sehingga suara terdengar lebih jelas dan stabil. Hal ini membuktikan bahwa kondisi medium merupakan faktor penting dalam perambatan bunyi. Selain itu, jarak juga menjadi faktor penentu intensitas bunyi. Semakin jauh jarak antara sumber dan penerima, maka energi bunyi yang sampai akan semakin berkurang. Fenomena ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana energi gelombang bunyi menyebar dalam suatu medium. Selanjutnya, ruang resonansi pada kaleng berperan dalam memperkuat bunyi. Getaran bunyi yang terperangkap di dalam kaleng akan mengalami pemantulan berulang, sehingga amplitudo bunyi meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa resonansi dapat diamati dengan alat sederhana tanpa memerlukan peralatan laboratorium khusus. Secara keseluruhan, penggunaan media sederhana seperti tali dan kaleng terbukti efektif sebagai media pembelajaran fisika. Melalui percobaan ini, konsep gelombang bunyi dan resonansi dapat dipahami secara langsung dan nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami dan menarik. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dwi Liani Multi. Untuk selanjutnya, langsung saja kita masuk kepada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Reiki Ihsanul Ramadan. Kepada Reiki dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesimpulan hasil dari pembahasan yang disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Berdasarkan hasil eksperimen dan pembahasan mengenai penerapan resonansi pada mainan telepon kaleng, dapat disimpulkan bahwa telepon kaleng bekerja berdasarkan getaran dan resonansi, yaitu suara menggetarkan dasar kaleng dan getaran tersebut diteruskan oleh medium penghubung hingga diterima di kaleng lainnya. Yang kedua, medium yang tegang lebih efektif mengantarkan bunyi dibandingkan medium yang kendur, sehingga suara terdengar lebih kuat dan jelas. Yang ketiga, jenis medium mempengaruhi kejernihan suara, di mana tali layangan menunjukkan transmisi suara yang lebih baik daripada tali plastik. Yang keempat, intensitas bunyi menurun dengan bertambahnya jarak, sehingga jarak di antara kedua kaleng tersebut menjadi faktor penting untuk memperkirakan kuat lemahnya suara yang diterima. Yang kelima, ruang resonansi pada kaleng memperkuat bunyi, karena getaran yang terpantul di dalam ruang kaleng dapat meningkatkan intensitas suara sebelum diterima oleh pendengar. Dan yang terakhir, mainan sederhana ini membuktikan bahwa konsep fisika seperti gelombang bunyi dan resonansi mudah diamati melalui percobaan praktis sehingga efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Adapun saran dari kami untuk pengembangan lebih lanjut dalam pembelajaran maupun penelitian, yang pertama, menggunakan lebih banyak variasi medium penghubung seperti benang, wol, kawat, nilon, dan lain sebagainya untuk memperoleh perbandingan hasil yang lebih luas. Yang kedua, mengukur intensitas bunyi secara kuantitatif dengan alat pengukur dB agar data lebih akurat dibandingkan hanya observasi pendengaran. Yang ketiga, melakukan percobaan pada variasi panjang dan tegangan yang lebih terkontrol, sehingga pengaruh masing-masing faktor dapat dianalisis lebih terperinci.
Yang keempat, meneliti pengaruh bentuk dan ukuran kaleng terhadap frekuensi resonansi yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu mengaitkan hasil percobaan dengan aplikasi teknologi modern seperti prinsip kerja telepon dan sistem akustik lainnya untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika terapkan. Nah, itulah kesimpulan hasil dari pembahasan yang disampaikan oleh teman saya tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sampai di sinilah diskusi kami pada kali ini. Itu jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum